Oh, hai. Nama saya Devi Agopani dan selamat datang di channel West Bali with Fishing. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis lure beserta tempat dan spot yang digunakan di mana saja dan dari bentuk, dari actionnya. Yang saya ketahui ya, menurut pengalaman saya pribadi dan hasil menyimak dari para pemancing yang biasa menggunakan teknik casting. Di sini saya ada punya beberapa jenis action lure, mulai dari action floating, suspend, sinking, slow sinking, fast sinking, dan sebagainya. Jadi saya akan coba menjelaskan satu persatu untuk dari jenis lure, panjang, berat, kecil, besar, spotnya di mana. Jadi saya akan coba jelaskan di sini satu persatu sampai jelas. Ini ada beberapa jenis lure yang saya punya. Hanya sebagian saja ya yang saya ingin jelaskan. Ini ada jenis, ini semua jenis lure. Ini adalah jenis lure floating semua, mulai dari micro popper, pensil, dan micro pensil. Oke, untuk saya jelaskan ini adalah micro popper. Ini untuk dari beratnya itu adalah 4 gram, yaitu ini adalah 2 tetrawatt poco-poco. Ini adalah lure lawas yang saya punya dapatkan 3 tahun lalu dan masih utuh. Untung saja nggak pernah nyacet. Jadi ini adalah actionnya untuk di atas, yaitu floating. Artian floating itu adalah mengapung. Jadi mengapung dalam permukaan, dan actionnya itu dengan teknik jerk and push. Artian dari jerk and push itu tarik atau sentak, kreatif sedikit, sentak sedikit. Jadi itu meniru dengan action ikan-ikan kecil yang sedang berenang di permukaan. Oke, ini adalah lure pensil, micro pensil dari Tomigo Lures. Baik, sini saya ada 3 jenis pensil, satu merah, bukan satu merah ya, 3 merah. 3 merah itu dengan action yang sama, yaitu Walking the Dog atau WTD. Orang Indonesia mengenal itu WTD, Walking the Dog, atau kita bisa mengikuti jalan tekniknya itu zigzag. Di permukaan air itu, permukaan kita sentak sambil meretreat dengan pelan, dan mendapatkan action yang maksimal menggunakan pensil. Baik, di sini saya ada, nah ini bentuk yang beda sih. Crankbait, tipe crankbait itu untuk di negeri-negeri Jepang. Crankbait digunakan untuk spot-spot yang dalam, mungkin kedalaman 2 meter atau 3 meter, tapi tergantung jenis crankbait, bentuk, dan panjang lidah. Untuk di spot-spot muara ini saya gunakan, dan sungai saya gunakan untuk lure crankbait. Untuk di muara saya targetkan untuk mencari ikan baramundi, mangrove jack, tarpon, atau orang lokal sini bilangnya bulan-bulan, dan semua jenis ikan predator bisa. Tentu saja dimana kau lempar itu Pak yakinkan ada predator. Tapi jika ada spot yang di dasarnya itu penuh dengan halangan seperti ranting, batu, itu gunakan lure crankbait ini dengan action floating. Mengapa floating? Jika kita diamkan, lempar di permukaan air, dia itu akan mengambang. Tapi dengan memiliki lidah seperti ini, saat di retrieve dia akan tetap menyelam sampai dasar, sampai menyentuh dasar. Bila terasa nyangkut, diamkan saja, dia akan mengambang lagi seperti biasanya. Nah, di sini ada juga lure yang sama, menyerupai tapi tidak sama. Sepintas sama bukan? Sepintas, tapi beda. Ini tipe crankbait dan ini jerkbait. Tapi kalau dimasukkan dalam air ini actionnya berbeda. Ini floating, sedangkan ini suspend. Artian suspend itu adalah setengah air atau setengah kedalaman. Jadi ini saya ada Kyoto TRD 8, dan ini kalau nggak salah Berkeley Flick Sand 5M SGS. Baik, saya akan bahas ini. Untuk lure jerkbait ini digunakan untuk di muara bisa, sungai bisa, tergantung target yang kalian cari. Misalnya di Jawa atau Kalimantan atau Sumatera dengan target Toman, Hampala, tentu saja sangat bisa. Tapi sesuaikan dengan spot
spot itu hari yang dalam ya, misalnya ikannya agak malas di permukaan, bisa kalian gunakan lure jenis ini. Di muara juga bisa tapi untuk mainkan lure ini ada berbagai cara yang bisa kalian coba. Yang pertama adalah melempar, cast, lalu mainkan dengan jerk and pause, jerk, retrieve, pause, diamkan, kemudian jerking lagi dan seterusnya, sehingga berulang-ulang sampai ikan menyambar lure kalian. Dan hal yang paling gampang itu bisa kalian coba dengan cast and run atau cast and retrieve, lempar, retrieve, lempar, retrieve, seterusnya. Jerk, dia akan menyelam, menimbulkan suara bunyi dari di dalam lure ini. Nah, agak berisik kan? Itu fungsi dari rattle di dalam lure ini adalah untuk mengganggu para predator yang malas atau sedang bersembunyi di bawah-bawah ranting atau batuan spot Anda. Baik, selanjutnya ini saya ada beberapa jenis soft lure, mulai dari tipe set, curly tail atau bentuk sabit, pedal tail. Nah, di sini saya ada dua jenis jig head saya gunakan untuk jenis hooknya. Ya, ini adalah jenis worm hook. Kelebihan worm hook adalah saat kita bermain di spot-spot yang banyak halangan seperti ganggang, kangkung, atau spot-spot yang memang rawan sangkut, saya gunakan hook ini sebagai antisipasi nyangkut ya. Bukan berarti jaminan 100% tidak nyangkut. Tentu saja saat kalian mencoba menggunakan lure ini, sekali menyambar ya, ini akan timbul seperti itu. Nah, jangan kira ini aman. Tentu saja jika spotnya agak penuh dengan gangguan seperti ganggang atau kangkung, ini akan tetap menancap. Jadi kalian harus perhatikan ini agar hooknya tidak timbul seperti ini. Oke, untuk jenis jig head seperti ini atau hook ini, kelebihannya adalah satu, cepat sampai dasar di saat kedalaman beberapa meter seperti 2 meter atau 3 meter terlebih. Untuk lure seperti ini bisa kalian gunakan untuk di laut, muara, sungai, ataupun di mana ada predatornya. Seperti target ikan gabus bisa, di sungai ikan gabus bisa, ikan hampala bisa, janggal pers bisa, atau ikan-ikan lain. Kalau di Bali ya hanya ada ikan gabus dan janggal pers di sungai. Untuk di muara bisa kalian targetkan untuk mencari ikan barramundi, mangrove jack, atau predator lainnya. Biasanya ikan seperti ini lebih galak di ikan barramundi. Nah, apakah kalian pernah melihat lure seperti ini? Tentu saja orang Indonesia jarang menggunakan lure seperti ini. Karena apa? Jarang yang memakai. Nah, sini saya akan jelaskan beberapa tips menggunakan lure ini. Oh ya, nama lure ini adalah vibration. Atau vibration artian dari itu getar. Tapi actionnya itu sinking. Sinking sampai dasar, lalu kita mainkan dengan tip rod. Dengan menggunakan tip rod, kita jerking sedikit, dia akan mengeluarkan action gerak, goyang, lalu menancap lagi. Lure ini sangat efektif untuk di spot-spot muara seperti di bawah-bawah bakau, bawah pohon bakau, atau di laut, di pantai bisa dengan dasar pasir. Tapi hati-hati menggunakan lure ini di lautan jika kalian tak mengetahui apa spotnya di dasar itu, di dasar kedalaman ya. Kalau menggunakan lure ini di dasar kedalaman itu ada banyak terumbu karang atau batu-batuan, nggak usah, itu sama dengan nyajan sendiri sih. Nah, ada beberapa tipe action lure vibration, ada dari sinking dan suspend. Artian suspend itu atau slow sinking. Slow sinking itu dia akan jatuh pelan-pelan, tapi tetap menimbulkan gerak seperti ini. Dan seperti itu, lalu kita jerking sedikit, dia akan bergerak lagi. Nah, sini saya ada punya dua jenis tipe lure vibration, rattle dan tidak. Tapi mana efektif? Untuk spot-spot yang seperti target ikan barramundi atau mangrove jack, mungkin rattle ini sangat efektif. Tapi pengalaman saya sih lebih sering mendapatkan untuk tipe sinking. Ada foto jadi tampilkan fotonya,
Itu boleh dari ikan gabus kena, ikan barramundi juga kena. Oke, selanjutnya, sing pensil. Sing pensil itu artian dari umpan tiruan menyerupai pensil, yaitu tak ada lidah, tak ada bentuk seperti popper. Nah, perbedaan dari popper dan pensil. Jangan lihat dari tampilan depannya dan bentuk. Tapi berbeda juga, ini floating dan sing pensil tetap juga artian sing itu tenggelam. Sing pensil ini bisa kalian gunakan untuk mencari ikan-ikan yang sedang aktif atau sangat dalam situasi boiling atau ikan itu dalam mencari makan. Artiannya apa ya? Intinya ikan itu aktif mencari makan. Nah, itulah bahasa simpelnya. Bisa kalian gunakan coba ini dengan action sinking. Tentu saja dengan cara mainkan lure ini itu slow retrieve bisa. Jika kalian retrieve biasa, dia akan seperti itu, dengan gulung goyang seperti itu. Jika kalian mainkan dengan tipe jerk and retrieve, dia akan seperti saya bayangi ya, saya berikan bayangan, dia akan seperti gulungan gede, gulung ya. Dan sudah di sing pensil ini timbul suara bunyi sedikit, walau bukan rattle ya, tapi ada bunyi rattle sedikit. Oke, saya ada beberapa sinking minnow, yaitu minnow dengan action tenggelam. Ini ada beberapa jenis merek, itu yang ini adalah tipe Daiwa Dr. Minnow Duo Tetrawalk Toto 42S. Oke, ini adalah lure sinking minnow dari produk Tomigo dengan ukuran 4 cm ya kalau nggak salah. Ya, seperti ini keadaannya. Kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, saya menggunakan lure ini di mana. Tentu saja ini lure dengan action sinking, dengan bisa kalian presentasikan dengan slow retrieve, dengan ditemani dengan rattle sound atau suara rattle atau berbunyi. Ini akan menimbulkan suatu perhatian dari ikan-ikan predator seperti ikan kerapu dan mangrove jack. Oke, ini saya ada ketinggalan beberapa jenis lure. Inilah tipe lure bass bait. Untuk target ikan toman seperti di Jawa, seperti di Waduk Cirata, atau tempat-tempat yang ada ikan toman seperti di Kalimantan, Sumatera, atau di mana yang ada tomannya, ini sangat efektif menggunakan bass bait. Tapi saya di Bali gunakan lure ini untuk mencari ikan gabus. Tentu saja actionnya seperti apa, kalian tinggal untuk cast dan meretrieve dengan pelan agar membuat cipratan air dari propeller ini. Ini saya ada lure agak sudah lama ya, lure dari merek Duo internasional, yaitu tipe Tetrawalk, itu dengan nama Ikako, dengan berat 5 gram dan action dengan squid jig pun jig minnow ya kalau saya baca di katalognya. Lure ini didesain untuk mancing di pantai, nah, dengan target ikan-ikan seperti squid emperor, GT atau ikan-ikan lainnya, yang penting di pantai apapun itu. Tapi di sungai siapa bilang ini nggak bisa? Tentu saja bisa, karena ini actionnya adalah jig minnow tenggelam namun menimbulkan action beberapa seperti anak cumi ya. Nah, untuk di sungai kalian bisa gunakan lure ini untuk target ikan seperti hampala, jungle perch atau ikan predator lainnya dan di sungai. Kemudian saya juga ada jenis lure spinner ya, micro spinner dari Duo juga, Duo internasional, yaitu Duo Tetrawalk Spin. Nah, mengapa seperti ini bentuknya? Tentu saja ini tipe spinner ya, spinner bait. Kalau di katalognya saya baca ini digunakan untuk mancing ikan trout atau yellow perch. Di tempat saya ini tentu saja ikan jungle perch juga bisa digunakan untuk carikan menggunakan lure ini.
untuk mungkin untuk di Jawa atau dimanapun predator sungai. Gabus pun juga bisa, hampala juga bisa. Itu jigs. Jig ini tipe micro jig ya. Nah, di mana jig ini digunakan? Dimanapun bisa kalau jig kecil ini ya. Karena apa? Ini tipe cast jig atau jig lempar. Jig ini digunakan untuk di pantai atau muara, bisa untuk target ikan baby GT yang sedang berkeliaran di pasir pantai. Dan untuk di pantai ini banyak target yang mau ikan makan. Karena apa? Di pantai itu teorinya gimana ya? Ikan makan ikan. Jadi ikan lebih besar juga akan menyambar ikan kecil. Nah, kalian bisa coba gunakan lure jig ini di saat kalian melihat ikan-ikan yang lagi boiling atau dikejar sama ikan besar. Tentu bukan artiannya bukan hanya seperti itu, tapi kalian juga bisa gunakan lure ini di tempat-tempat spot berombak atau bergelombang tinggi ya, seperti di pantai selatan. Untuk target bisa threadfin salmon atau orang Bali bilang itu bedidung ya, atau kis-kis, dan ikan GT juga gemar makan micro jig dari pinggir pantai yang berombak. Spoon artian dari berbahan metal ya. Nah, kalau dari pabrik itu berbahan metal. Nah, ini saya punya berat 1,5 gram. Kenapa? Saya gunakan untuk casting di sungai untuk target ikan jungle perch untuk di Bali. Ikan wadar pun juga suka menyambar spoon besar ini. Untuk di sungai di sini target menggunakan spoon ini adalah ikan jungle perch, wadar pari, kotes, dan gabus. Untuk di pantai tentu saja banyak, seperti yang saya jelaskan tadi soal jignya, sama ikan lebih besar akan memangsa ikan kecil. Nah, kalian juga bisa menggunakan artificial lure ini untuk mencari ikan-ikan target seperti ikan kerapu atau predator lainnya di pantai. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan soal lures, tipe-tipe lures, dan dimana saja bisa dipresentasikan. Jadi ini adalah semua dari penjelasan saya berdasarkan pengalaman dan hasil coba-mencoba ya. Saya harap kalian memahami apa yang saya jelaskan, atau pertanyaan bisa kalian tulis di komentar. Jadi saya tidak ingin di subscribe atau di like, itu terserah kalian ya. Jika ingin mengetahui atau kelanjutan dari video ini atau channel ini, bisa kalian follow saya dengan tombol subscribe. Jika kalian menyukai, silahkan like. Jika tidak, nggak usah, saya nggak minta. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Ops, ada yang ketinggalan. Mungkin selanjutnya saya akan membuat giveaway pada kalian untuk penonton setia. Mengapa saya membuat giveaway lagi? Tentu saja untuk merayakan 1000 subscriber. Oke? Dengan hadiah dari produk relik Nusantara, yaitu Jabrik 06 dan Jabrik 08, yaitu Rod Micro Jigging. Baik, saya akan membuat giveaway dengan beberapa syarat ya, nanti saya akan sebutkan di video selanjutnya. Tentu saja gratis buat kalian yang, tapi ingat, hoki nomor 1, yaitu sesuai dengan undian ya, dan menjawab. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan, memenuhi syarat, yaitu subscribe channel ini dan menang undian. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Jika kalian beruntung, kalian bisa membawa pulang dan saya kirim satu rod ya, hanya 2 pemenang ya, satu rod dengan rod Jabrik 06 dan Jabrik 08. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk sudah menonton video saya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.